Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata aynin. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Ahad tanggal 16 bulan Rajab tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka taraha, yang ditulis Al-Imam Al-Muhaddis Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, istiqbalul Ka'bah. Bab menghadap Ka'bah. Bab ini menjelaskan wajibnya salat menghadap Ka'bah. Siapa yang sengaja salat tidak menghadap Ka'bah, maka salatnya tidak sah, karena menghadap Ka'bah termasuk syarat wajibnya salat. Jadi bab ini menjelaskan wajibnya salat menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Dan siapa yang dengan sengaja salat tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak sah.
Adapun siapa yang tidak sengaja salat menghadap selain kiblat, maka salatnya sah. Jadi siapa yang tidak sengaja atau karena tidak tahu ternyata salat tidak menghadap kiblat, maka salatnya sah dan tidak perlu diulang. Kita baca dalilnya tentang permasalahan ini. Penulis berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbala al-ka'bata fil fardi wan nafl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menegakkan salat, apabila beliau mengerjakan salat, maka beliau menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Baik salat fardu ataupun salat nafilah atau salat sunnah. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalika, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Faqala lil musii salatahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang keliru salatnya atau yang buruk salatnya, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Apabila engkau menegakkan salat, apabila engkau hendak mengerjakan salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat, baru bertakbirlah, yaitu bacalah takbiratul ihram. Jadi hadis ini menjelaskan wajibnya salat menghadap kiblat. Sisi pendalilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Dan pada asalnya perintah hukumnya wajib. Jadi salat menghadap kiblat hukumnya wajib karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Yang dimaksud perintah pada hadis ini adalah perintah wajib. Kemudian dalil berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safari yusallin nawafila ala rahilatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar, beliau salat sunnah di atas kendaraannya. Wa yutiru 'alaiha, dan beliau salat witir di atas kendaraan. Haitsu tawajjahat bihi, kemanapun kendaraannya menghadap. Syarqan wa gharban, baik menghadap timur atau menghadap barat.
Wa fi dzalika nazala qauluhu ta'ala, dan pada permasalahan ini turunlah firman Allah, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, pada hakikatnya kalian menghadap wajah Allah. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasannya ketika safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas kendaraannya. Ini menunjukkan disunnahkan salat sunnah di atas kendaraan. Adapun salat fardu tidak boleh salat di atas kendaraan illa lid-darurah, kecuali karena darurat. Jadi hukum asalnya tidak boleh seseorang salat fardu di atas mobil contohnya, karena salat fardu harus sempurna, harus berdiri, ada rukuknya dan ada sujudnya. Illa lid-darurah, kecuali karena darurat, contohnya perjalanannya jauh, kemudian dia naik kereta api yang tidak ada tempat untuk berdiri, maka dalam keadaan tersebut tidak mengapa salat fardu di tempat duduk di atas kendaraan. Jadi kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas kendaraan, yaitu salat tahajud dan juga salat witir. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran salat sunnah di atas kendaraan dibolehkan menghadap ke arah manapun. Salat sunnah di atas kendaraan dibolehkan menghadap ke arah manapun, baik timur atau barat, utara ataupun selatan. Jadi salat sunnah di atas kendaraan menghadap kendaraannya. Ini kendaraannya ke arah timur, ya kita menghadap timur. Ini tidak mengapa. Kemudian diambil faedah, tidak mengapa salat sunnah di atas kendaraan walaupun kendaraannya mengeluarkan sesuatu yang najis. Contohnya keledai. Keledai ini najis, kotorannya najis, kemudian kencingnya najis. Tetapi tidak mengapa seseorang sholat di atas apa? Keledai. Apa faedahnya? Jadi faedahnya, tidak mengapa seorang ibu menggendong anaknya di saat sholat, walaupun anaknya buang air, katakan, pakai pampers. Sebagian ustadz ada mengatakan tidak boleh seorang ibu menggendong anak ketika sholat walaupun pakai pampers, karena tidak boleh kita sedang sholat kemudian menggendong anak yang mengeluarkan sesuatu yang najis. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan juga menyulitkan. Karena mungkin seorang ibu berkata kepada anaknya, ibu mau menggendong dengan syarat sampeyan tidak boleh pipis. Kalau anaknya masih usia 1 tahun bagaimana? Anak tidak akan mengerti. Dan juga tidak mungkin seorang yang sholat di atas keledai, kemudian keledainya diarahkan supaya tidak mengeluarkan apa? Kotoran. Jadi Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwasannya hadis ini menjelaskan dibolehkan sholat di atas binatang, di atas kendaraan, walaupun kendaraannya itu binatangnya mengeluarkan sesuatu yang najis. Tidak ada hubungannya. Yang kita sholat di atas keledai, kemungkinan keledainya buang air kecil, tidak masalah, tetap jalan. Demikian. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Kemudian di antara faedah yang diambil, ahamiyatu qiyamil lail, pentingnya sholat malam. Jadi walaupun di saat safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya, maka apabila kita safar hendaklah kita tetap menjaga qiyamul lail, walaupun jumlahnya tidak sama di saat kita masih mukim, otomatis mungkin berkurang, tetapi tetap jagalah qiyamul lail walaupun di saat safar. Kemudian hadis berikutnya, wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa'a ala naqatihi istaqbala bihal qiblah. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin salat sunnah di atas ontanya, beliau menghadapkan ontanya ke arah kiblat. Fakabbara, kemudian beliau bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Summa shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Kemudian beliau salat menghadap arah manapun kendaraannya. Jadi kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat sunnah di atas kendaraan langsung menghadap kemanapun. Tetapi kadang-kadang ketika mau takbir diarahkan dulu ke kiblat. Kemudian setelah itu diarahkan sesuai dengan arah perjalanannya. Ketika takbiratul ihram saja yang diarahkan menghadap kiblat. Dan ini juga tidak wajib. Ini juga tidak wajib. Jadi ketika kita sholat sunnah di atas mobil, contohnya mobilnya berangkatnya menghadap timur katakan, tidak apa-apa, langsung takbir Allahu Akbar. Atau kita putar dulu menghadap barat, lalu kita takbir Allahu Akbar, kemudian baru kita belokkan sesuai dengan arah tujuan kita. Ini tidak mengapa. Dengan demikian sholat sunnah di atas kendaraan tidak wajib menghadap kiblat. Jadi sholat sunnah di atas kendaraan tidak wajib menghadap kiblat. Kemudian dalil berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yarka'u
wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'alu sujuda akhfada minar ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat di atas kendaraan, beliau ruku' dan sujud di atas kendaraan dengan isyarat kepalanya dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya. Jadi sholat di atas kendaraan atau sholat di atas kursi bagi siapa yang sakit, rukuknya atau sujudnya diganti dengan isyarat kepala. Dan perlu diperhatikan dengan isyarat kepala. Bagaimana caranya? Ini contohnya kita sholat di atas kursi dan kita mau rukuk, kita bertakbir Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian kita i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian kita sujud Allahu Akbar. Jadi hanya dengan isyarat kepala, tidak perlu yaitu menurunkan punggung. Ini isyarat dengan kepalanya. Jadi punggungnya tetap, kalau sekiranya merunduk sedikit tidak masalah. Tapi asalnya kepala ketika rukuk dengan kepala. Allahu Akbar. Tetap ya kita mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dan mau sujud. Allahu Akbar. Yaitu dengan isyarat kepala. Adapun posisi punggung tetap sama. Demikian. Ala khilafin baina ahli ilm. Dalam hal ini para ulama juga berselisih pendapat. Dan ini adalah pendapat yang dipilih al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Karena lafaz hadis bi ra'sihi, dengan kepala, jadi punggung tidak ikut-ikut. Karena posisinya sudah tidak mungkin seorang bisa rukuk dan sujud. Maka diganti dengan isyarat apa? Kepala. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian dalil berikutnya, wa kana idza arada an yusalli al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin salat fardu, beliau turun dan beliau menghadap kiblat. Nah, ini diambil faedah hukum asal salat fardu tidak boleh, yaitu di atas kendaraan, maksudnya dengan duduk. Tidak boleh, hukum asal. Tidak boleh salat fardu dengan duduk di atas kendaraan, kecuali dalam keadaan darurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat di atas kapal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat di atas kapal. Beliau bersabda, "Shalli fiha qa'iman." Salatlah dengan berdiri. Illa an takhafal gharaqah, kecuali apabila engkau khawatir tenggelam. Artinya sedang ada ombak. Ini kapal zaman dahulu.
Kalau kapal sekarang sudah ada musolahnya. Demikian pula sholat di atas pesawat. Sholatlah dengan berdiri dan ada musolahnya. Tapi masalahnya banyak musafir yang menggampangkan. Kita ini sudah darurat katanya. Belum usaha kok darurat. Darurat itu sudah usaha. Dikatakan darurat itu juga jika sudah usaha. Dan ternyata sebagian pesawat itu ada musolahnya. Jadi kita masih bisa sholat dengan berdiri. Masih bisa sholat dengan berdiri di bagian belakang. Sholat gantian di situ, tidak apa-apa. Tapi kalau dari awal diarahkan karena kita sholat di atas pesawat, silahkan sholat dengan duduk semuanya. Nah, ini menyelisihi sunnah. Tetapi mudah-mudahan sholatnya sah, mudah-mudahan. Namun apabila kita membaca hadis ini, Rasulullah SAW apabila sholat fardu, beliau turun dan beliau menghadap kiblat. Otomatis kalau kita perjalanannya ke arah barat, ya menghadaplah ke arah pesawat. Kalau kita perjalanannya ke arah timur, menghadaplah ke arah kebalikannya pesawat. Demikian. Jadi hukum asal sholat di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah silahkan, disunnahkan sholat dengan duduk. Tapi kalau sholat fardu, tidak boleh sholat fardu dengan duduk. Illa lid-darurah, kecuali kalau tidak ada kesempatan. Tentunya kita ingin sholat berdiri di atas bus katakan, tidak bisa. Tidak ada tempat karena terlalu sempit kalau di atas bus. Kalau di atas kereta api bagaimana? Wallahu alam. Kalau di atas kereta api insya Allah masih bisa. Dan sekiranya kita berusaha itu masih bisa. Tapi masalahnya kita ini menyerah sebelum usaha. Ini yang menjadikan seorang menggampangkan. Ada yang mengatakan sampai terlalu menyulitkan. Tidak menyulitkan, karena hadisnya demikian. Karena hadisnya demikian. Rasulullah SAW melarang sholat dengan duduk, sholat fardu, kecuali jika ada udzur. Apa udzurnya? Apa udzur jenengan di atas kendaraan? Oh, tidak ada tempat. Ya, kalau demikian silahkan sholat dengan duduk. Tetapi kalau ternyata ada tempat duduk bagaimana? Ada tempat untuk sholat berdiri. Jika jenengan sholat dengan duduk, dikhawatirkan sholat jenengan ini keliru. Karena safar itu tidak membolehkan kita sholat duduk. Safar itu membolehkan kita sholat qashar, jamak. Jadi safar itu bukan udzur menjadikan sholat fardu dikerjakan dengan apa? Duduk. Kecuali kalau tidak ada tempat, ya ini lain halnya. Kalau tidak ada tempat memang sudah berusaha. Masalahnya ketika kita safar naik katakan kereta api, nah ini masih bisa insya Allah. Ada tempat ternyata. Jadi tidak ada udzur bagi orang yang sholat di tempat duduknya, padahal ada tempat musola. Subhanallah. Pesawat ternyata ada tempat juga. Mungkin kalau bus tidak ada. Demikian. Intinya berusaha dulu. Kalau kita sudah berusaha, kemudian tidak ada tempat, baru kita mengamalkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian dalil berikutnya, wa amma fi salatil khaufi syadidi faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi
an yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana mustaqbilil qiblah aw ghaira mustaqbiliha. Adapun salat khauf, salat ketakutan, salat ketika terjadi pertempuran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk umatnya salat dengan berjalan kaki di atas, berdiri di atas kaki mereka atau naik kendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal isyaratu bir-ra's. Apabila perang berkecamuk, musuh sudah bercampur, maka salat cukup dengan takbir dan isyarat kepala. Jadi Allahu Akbar, kemudian baca bacaan, kemudian ruku, isyarat kepala Allahu Akbar, sambil lari, sambil maju, sambil mundur, dan cukup 1 rakaat. Jadi salat ketika mukim 4 rakaat. Abdullah bin Abbas berkata, salatul mukim, Allah mewajibkan, Allah mensyariatkan orang yang mukim salat 4 rakaat. Bagi orang yang safar 2 rakaat. Dalam keadaan perang berkecamuk cuma 1 rakaat. 1 rakaat. Karena kondisinya genting, kondisinya mencekam. Akan tetapi walaupun kondisinya mencekam, kewajiban sholat tidak gugur. Ini menunjukkan agungnya perintah sholat. Dalam keadaan perang berkecamuk pun tetap wajib sholat, walaupun 1 rakaat saja sah sholatnya. Allahu Akbar, kemudian semua gerakan dengan isyarat kepala. Allahu Akbar, kemudian angkat lagi kepalanya. Ruku, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim. Sujud, Allahu Akbar, sambil memegang senjata. Ini dinamakan sholatul khauf, salat dalam keadaan ketakutan. Ketika perang sudah berkecamuk, Allah Ta'ala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam keadaan takut, salatlah dengan berjalan kaki atau naik kendaraan, di atas kuda sambil salat, tidak mengapa. Kemudian, jadi dengan demikian hadis ini menjelaskan salat khauf, salat dalam keadaan perang tidak wajib menghadap kiblat. Hadis ini juga menjelaskan salat al-khauf boleh dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Hadis ini juga menjelaskan salat khauf cukup dengan isyarat kepala. Hadis ini juga menjelaskan salat khauf cukup 1 rakaat. Yang dimaksud salatul khauf pada hadis ini adalah ketika perang sedang berkecamuk, musuh dan lawan sudah bercampur. Ini perang zaman dahulu. Hadis ini juga menjelaskan agungnya perintah sholat. Jadi dalam keadaan perang tetap sholat, sakit tetap sholat.
Dan gugurnya sholat ya ketika seorang meninggal dunia, selesai sudah. Selama masih ada nyawa, keadaan sakit, keadaan perang, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan aman, kewajiban sholat tetap diwajibkan. Wallahu a'lam. Kemudian dalil berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma bainal masyriq wal maghribi qiblah. Antara timur dan barat adalah kiblat. Jadi kiblatnya penduduk Madinah menghadap mana? Mana? Madinah. Kita nggak timur, kita barat. Orang Madinah kiblatnya menghadap selatan. Jadi selatan. Mana selatan sekarang? Sana ya. Sana. Ya. Anggap aja kiblatnya Madinah selatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara timur dan barat kiblat. Yang penting menghadap selatan. Selatan miring ke timur, selatan miring ke barat. Yang penting selatan, sudah kiblat. Kalau kiblat kita adalah antara utara dan selatan adalah kiblat. Jadi hadis antara timur dan barat adalah kiblat. Ini untuk penduduk Madinah. Karena penduduk Madinah sholatnya menghadap selatan. Adapun untuk Indonesia, hadis ini dipahami antara utara dan selatan adalah kiblat. Ya, penting sampean menghadap barat. Barat lurus, barat condong ke utara, condong ke selatan sedikit, tidak masalah. Adapun setiap kali diumumkan matahari di atas kepala, monggo siapa yang ingin memperbaiki kiblatnya. Maksudnya apa? Masjidnya digeser gitu. Apa maksudnya? Apa dikasih garis, besok garisnya dipindah lagi. Ini melampaui batas. Apa faedah hadis ini? Faedah hadis ini menjelaskan siapa yang sholat di depan Ka'bah maka harus menghadap Ka'bah. Dan siapa yang sholat di luar Ka'bah, di luar Mekah, cukup menghadap arahnya. Tidak harus kita ini kiblat ini di center gitu ya. Harus lurus dengan Ka'bah. Kalau bisa alhamdulillah. Jadi kita ketika membangun masjid berusaha semaksimal mungkin pakai alat atau pakai kompas ya. Mengundang KUA atau yang lainnya. Nah, di kiblat dulu, diluruskan. Masjidnya sudah dibangun. Kalau sudah dibangun ya sudah selesai, sudah. Karena ada garis lagi, garis ini, garis sirang gini. Ini hulu, ini melampaui batas. Jadi kalau masjid ini sudah selesai, ya sudah. Kalau ada pengumuman matahari di atas kepala, monggo yang matahari ada di atas Ka'bah, bukan di atas kepala. Hari ini matahari pas tepat di atas Ka'bah. Monggo siapa yang meluruskan kiblatnya. Apa maksudnya? Maksudnya kasih ini loh garis. Ini garis pemecah belah. Ini garis adalah garis pecah belah. Itu pun menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kalau kita sudah sholat, kalau sudah masjidnya, sudah yakin selesai. Jangan ragu-ragu. Jangan ada was-was. Sholatnya kita ini jangan-jangan menghadap Afrika katanya. Atau jangan-jangan kita menghadap Amerika Latin. Atau kita menghadap mana? Ya, subhanallah. Sudah subhanallah. Yukallifullahu nafsan
illa usaha. Rasulullah SAW memberi kemudahan antara timur dan barat kiblat, antara utara dan selatan kiblat sudah. Yang penting kita menghadap barat, ya sudah. Barat lurus, barat condong ke selatan, barat condong ke utara. Yang penting menghadap barat, berarti kita sholat menghadap kiblat. Jadi sekali lagi, siapa yang sholat di Masjidil Haram atau di masjid yang dekat dengan Masjidil Haram, maka dia wajib sholat menghadap Ka'bah, lurus bisa maksimal karena dekat. Tetapi siapa yang jauh dari Masjidil Haram, maka dia diwajibkan sholat menghadap arahnya. Allah Ta'ala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Arah mana Masjidil Haram bagi Indonesia? Arah barat. Ya sudah cukup. Sholatlah menghadap ke arah barat, sah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, wa qala Jabirun radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin. Kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan atau pada waktu peperangan. Fa asabana ghaimun. Kemudian tiba-tiba ada mendung yang gelap gulita. Fataharrainal kiblah. Kita berusaha mencari kiblat. Waqtalafna. Kita berselisih fil kiblah. Fasalla kullu rajulin minna ala hidatin. Maka masing-masing di antara kita sholat sendiri-sendiri menghadap kiblat yang diyakininya. Karena ketika itu tidak sepakat. Oh ini yang benar sana, utara. Oh yang benar ini. Masing-masing beristihad dan belum ada patokan yang benar. Maka karena khilaf tidak bisa disatukan, sehingga para sahabat ketika itu sholat sendiri-sendiri. Karena kalau kita mengikuti yang B, mengikuti yang A, meyakini A ini tidak menghadap kiblat, maka masing-masing sholat sendiri-sendiri. Fajalah ahaduna yakhutu baina yadayhi lina'lama amkinatana. Setelah itu kita membuat garis. Kita tadi sholat menghadap ini, benar tidak kiblatnya? Falamma asbahna nadarnahu. Ketika datang pagi hari kita melihat. Faida nahnu shallaina ala ghairil kiblah. Ternyata kita sholat tidak menghadap kiblat. Jadi semua sahabat ketika itu tidak sholat menghadap kiblat. Fadzakarna dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'murna bil i'adah. Kami pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak memerintahkan untuk mengulangi. Wa qala qad ajza'at sholatukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat kalian sudah sah. Faedah yang diambil dari hadis ini, siapa yang sholat tidak menghadap kiblat karena tidak tahu atau karena lupa, maka sholatnya sah. Siapa yang sholat tidak menghadap kiblat karena tidak tahu atau karena lupa, artinya dia tidak sengaja, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang lagi.
Kemudian dalil berikutnya tentang wajibnya sholat menghadap kiblat. Dan siapa yang tidak sholat menghadap kiblat karena tidak tahu, maka sholatnya sah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwal baitil maqdis wal ka'bah baina yadayhi qabla an tanzila hadhil ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah ada di depannya. Sebelum turun ayat ini, itu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat engkau membolak-balikkan wajahmu ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan palingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Falamma nazalat, setelah turun ayat ini, istaqbalal Ka'bah. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW salat menghadap Ka'bah. Sebelumnya Nabi SAW salat menghadap utara. Baitul Maqdis itu utaranya Madinah. Orang-orang Yahudi mengejek Muhammad SAW, menyesatkan kita. Kita dikatakan sesat, tetapi kalau sholat ngikuti kiblat kita. Jadi Yahudi mencibir kaum muslimin yang mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan, mereka mengatakan kita ini keliru, tetapi kalau sholat ngikut kita. Nabi SAW sedih, sehingga beliau selalu berdoa melihat ke arah langit agar Allah menurunkan perintah salat menghadap Ka'bah. Karena Ka'bah adalah kiblatnya al-anbiya. Karena Ka'bah adalah kiblatnya al-anbiya pertama kali. Dan orang-orang Yahudi pun tahu bahwasanya kiblat terbaik itu kiblat Ka'bah. Allah berfirman, "Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha." Kami akan hadapkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau ridhai. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang doanya dikabulkan Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ke arah syatra. Syatra itu jihata. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Apalagi di zaman tersebut salat menghadap Ka'bah dengan peralatan yang ada ketika itu secara lurus itu sulit. Maka Allah memerintahkan salatlah menghadap arahnya Masjidil Haram. Arahnya Masjidil Haram dari Madinah adalah selatan. Falamma nazalat istaqbalal Ka'bah. Setelah turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Ka'bah. Fa bainama an-nasu bi Quba'in fi salati subuh. Pada waktu salat subuh, ketika kaum muslimin sedang salat berjamaah, idja'ahum atin, tiba-tiba ada seorang sahabat yang datang. Faqala, sahabat ini berkata kepada jamaah yang sedang salat. Ini diambil faedah, boleh berbicara dengan orang yang sholat kalau darurat gitu loh. Jadi dibolehkan berbicara dengan orang yang sedang sholat. Maksudnya yang berbicara ini di luar apa? Sholat. Tidak mengapa jika lil hajah,
jika ada keperluan. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an. Tadi malam turun Al-Qur'an, turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad umira an yastaqbil al-Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan salat menghadap Ka'bah. Ala fastaqbiluha. Wahai jamaah, menghadaplah kalian ke arah Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, padahal ketika itu wajah mereka menghadap utara, menghadap Syam, menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Fastadaru, mereka pun berputar menghadap selatan. Imamnya berjalan dari yang paling utara menjadi paling apa? Selatan. Wastadara imamuhum, imamnya juga berputar. Jadi imamnya bukan menjadi yang belakang gitu, enggak. Imamnya berjalan akhirnya dari utara kemudian menjadi selatan. Hatta istaqbala bihim al-qiblah, sampai mereka semuanya menghadap kiblat. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Di antara faedah yang diambil, apabila kita sholat menghadap selain kiblat, kemudian ditegur, janganlah kita membatalkan sholat kita, cukup kita berputar. Jadi apabila kita sholat menghadap selain kiblat, kemudian di tengah-tengah sholat ditegur, jangan dibatalkan, sholatnya sah. Hanya saja kita berbalik arah, kita yaitu menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat sebagaimana yang disebutkan pada hadis ini. Di antara faedah yang diambil, dibolehkan bergerak di dalam sholat untuk maslahat sholat. Adapun gerakan yang karena membenarkan baju atau menggaruk kepala atau menggaruk hidung, ini gerakan yang sia-sia. Jadi tidak apa-apa sekali-sekali kalau gatal digaruk, tapi terus-terusan gatal terus. Nabi SAW bersabda, lau khasya'a hada khasya'at jawarihu. Kalau sekiranya fulan ini sholatnya khusyuk, maka tangannya, anggota badannya akan tenang. Jadi sholat banyak gerak tanda kurang khusyuk. Banyak ada orang sambil sholat sambil ngetoi kukunya, kukunya diketoi, dikerikiti dengan giginya. Ini apa ini? Ini sholat yang tidak khusyuk. Jadi lau khasya'a hada khasya'at jawarihu. Kalau sekiranya dia khusyuk, anggota badannya akan tenang. Di antara faedah yang diambil, dibolehkan berbicara dengan orang yang sholat lil hajah jika diperlukan. Jadi karena keperluan yang mendesak, seperti mengarahkan kiblat atau apa yang mendesak, tidak mengapa berbicara dengan orang yang sholat atau memberi arah kepada orang yang sholat. Ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ada pertanyaan? Tafadhal. Ya, Bang Dedi, silakan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Menangis kalau dibiarkan tidak apa-apa. Kalau sekiranya dia karena itu mengeluarkan sesuatu dari hidungnya, dikeluarkan tidak masalah.
Kalau tidak dikeluarkan mengganggu tentunya. Ini tidak mengapa insya Allah. Tapi kalau sekiranya dia bisa menahan, tetap lanjut sholatnya, ini lebih utama. Contohnya Rasulullah SAW sujud di lumpur. Selesai sujud tidak diusap langsung sampai sholatnya selesai. Setiap kali sujud tidak diusap, bahkan setelah sholat masih ada sisa lumpurnya di kening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita sholat di tempat seperti itu. Kita sholat di masjid saja yang ada debu sedikit aja diusap. Ini lagi, usap lagi. Kadang-kadang ada yang ditiup juga. Ini gerakan yang sia-sia. Jadi mengusap kerikil ini dibolehkan sekali saja. Jadi kalau kita mau mengusap kerikil silahkan, tetapi sekali saja. Sekiranya tidak diusap lebih utama lagi. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Monggo. Iya. Sholat ketika safar dibolehkan mengakhirkannya. Jamak takhir contohnya. Jadi kita di tengah-tengah perjalanan kita mendengarkan adzan duhur. Sedangkan kita perjalanan masih jauh. Kita baru keluar rumah ini tentunya ya. Nanti kalau kita turun memberatkan. Nah, kita sekalian agak jauh sedikit baru kita turun. Tidak mengapa. Intinya orang yang safar diberi keringanan. Dibolehkan mengakhirkan sholatnya. Boleh dijamak. Nanti katakan jam 2 kita istirahat, sholat duhur sekaligus sholat apa? Asar. Tidak mengapa. Jadi adapun sholat yang ketika mendengarkan adzan wajib sholat, ya sholat fard, sholat mukim. Bagi orang yang mukim ketika mendengarkan adzan wajib mendatangi masjid, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau dia mengakhirkannya sampai ketinggalan sholat berjamaah, maka dia berdosa. Ini bagi yang mukim. Adapun bagi yang musafir diberi keringanan. Maka Rasulullah SAW apabila safar, beliau melihat, katakan safarnya jam sekarang katanya, sebelum duhur, maka beliau tidak sholat kecuali jamak takhir. Karena safarnya sebelum duhur, dilanjutkan sampai asar sekalian jamak apa? Takhir. Tapi kalau beliau safarnya dari duhur, ini sudah di perjalanan ya, maka beliau sholat duhur sekaligus asar kemudian berjalan. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal sesuai dengan keadaan kita. Karena terkadang kalau kita naik pesawat tidak bisa kita milih-milih gitu. Atau naik kendaraan kereta api. Kalau naik mobil kita bisa mengatur jadwal, tapi kalau naik kereta api tidak bisa. Jadi lebih utama ya sesuaikan dengan keadaan. Intinya ketika safar ada keringanan. Ada keringanan-keringanan seperti jamak, seperti qashar, menggabungkan antara dua sholat, yaitu duhur dan asar, kemudian maghrib dan apa? Isya. Asar dengan maghrib tidak boleh. Demikian pula isya dengan apa? Subuh tidak boleh. Subuh dengan duhur tidak boleh. Karena ada pernah, mungkin saya lupa, ada yang bertanya, boleh tidak menggabung antara maghrib dan asar? Tidak boleh. Tidak boleh menggabung antara maghrib dan apa? Asar dan maghrib. Tidak ada jamak maghrib asar. Jamak adalah duhur asar atau maghrib apa? Isya. Demikian. Baik, ada yang lain? Cukup ya?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Syukran kathiran. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Semoga Allah memperbaiki niat kita dan hati kita serta amal kita. Semoga Allah memudahkan kita istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah serta di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.